Jadikan 2025 kebangkitan daya beli. Banyak orang memasuki tahun 2025 dengan waspada. Sikap seperti itu wajar karena ketidakpastian masih ditemukan di mana-mana. Sikap waspada bukan berarti kehilangan optimisme. Saban tahun baru, optimisme selalu diapungkan. Namun kali ini, optimisme diikuti banyak catatan. Di tanah air, salah satu yang paling dikhawatirkan oleh publik ialah masih melemahnya daya beli. Ibarat penyakit, melemahnya daya beli ini bisa menjadi kian berbahaya dan menggerogoti daya tahan tubuh dari waktu ke waktu. Maka, obat yang diberikan tidak cukup sekadar pengurangan rasa nyeri. Obat yang dibutuhkan ialah penghilang penyakit secara permanen. Hingga kini, penyakit itu masih bersarang, bahkan masih menggerogoti otot-otot ekonomi. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mengkonfirmasi konsumsi rumah tangga yang tertahan sepanjang 2024 akibat kemampuan belanja masyarakat yang rendah. Pada triwulan 1 2024, konsumsi masih tumbuh 4,91%, naik dari 4,47% pada triwulan 4 2023. Namun mulai triwulan 2 dan berlanjut triwulan 3 2024, konsumsi rumah tangga tak banyak perubahan, masing-masing 4,93% dan 4,91%. Bahkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal 3 2024 yang 4,91% itu turun jika dibandingkan dengan kuartal 3 2023 yang masih bisa tumbuh 5,06%. Maka, jika tren penurunan itu terus terjadi, nasib pertumbuhan ekonomi kita bakal kian mendapatkan tantangan besar. Sebab, konsumsi rumah tangga merupakan penyangga utama pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Lebih dari 50% kontributor pertumbuhan ekonomi kita ialah sektor konsumsi rumah tangga. Sulit dibayangkan bagaimana nasib ekonomi tanah air jika sektor konsumsi rumah tangga terus terpukul karena pelemahan daya beli terus-menerus. Rumitnya lagi, pemukul daya beli di tanah air bukan semata harga barang yang banyak naik di tahun lalu. Saat harga-harga sudah mulai turun pun, daya beli belum kunjung naik. Bertambahnya angka pengangguran dan pendapatan masyarakat yang rata-rata hanya naik 1,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga membuat pertumbuhan konsumsi tertahan. Menurunnya konsumsi paling banyak terjadi di kelompok kelas pekerja atau kelompok masyarakat yang dikategorikan BPS berada di kelas menengah. Mereka ialah kelompok yang berpenghasilan 4 juta sampai 5 juta rupiah per bulan. Bukan cuma karena jumlah kelas pekerja yang juga turun akibat gelombang PHK terjadi sepanjang tahun, masyarakat yang masih bekerja pun mulai tergilas fenomena makan tabungan alias mantap. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, fenomena mantap itu dapat dilihat dari saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah 100 juta rupiah pada Juni 2024 yang mencapai 1,5 juta rupiah. Angka itu anjlok jika dibandingkan dengan kondisi 2019 yang jumlahnya masih sebesar 3 juta rupiah. Dari situ dapat dilihat kelompok kelas menengah yang menjadi motor penggerak utama konsumsi kini lebih cenderung berhati-hati dalam pengeluaran. Jika kelas pekerja mulai mengerem belanja, laju roda pertumbuhan ekonomi pun dipastikan melambat. Situasi itu kian diperparah oleh susutnya jumlah kelas menengah. Kembali merujuk pada data BPS, banyak kelas pekerja yang kini sudah turun kelas. Dari 57,33 juta orang yang masuk kelas menengah pada 2019, kini jumlahnya tinggal 47,85 juta orang atau hampir 10 juta orang turun kelas dalam 5 tahun terakhir. Jika dibuat rata-rata, 2 juta orang tiap tahun turun kelas. Penurunan itu tentu berdampak pada pengurangan kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik. Pangsa konsumsi mereka turun dari 45,6% pada 2018 menjadi hanya 40,3% pada 2023. Persoalan daya beli masyarakat memang bukan masalah sepele bagi pemerintah, apalagi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih setelah sempat tertekan teramat dalam sepanjang tahun 2020 sampai 2022 akibat pandemi COVID-19. Karena itu, pemerintah dituntut berpikir out of the box untuk mencari jalan keluar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mencari jalan kreatif dalam mengerek daya beli masyarakat, termasuk dengan memberikan insentif pajak, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan pendapatan real.
Tidak kalah penting, gerakan kembali industri yang kini tengah tertatih-tatih menuju jurang deindustrialisasi. Sebab dari industrilah lapangan kerja formal terserap. Bila semua orang bekerja, daya beli akan menggeliat lagi. Mumpung trompet tahun baru masih basah karena baru saja ditiup, ada baiknya pemerintah menjadikan 2025 sebagai tahun kebangkitan daya beli masyarakat. Karena jangan sampai lupa, salah satu esensi pembentukan negara ini ialah memajukan kesejahteraan umum, bukan membuatnya mundur.